Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Umam Asidiki. Saya dari PAI 5C. Saya akan membuat tugas UAS yang berjudul wudhu, yang temanya wudhu dan berjudul efektivitas terapi wudhu menjelang tidur terhadap kualitas remaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas wudhu sebelum tidur terhadap remaja. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia yang berperan penting dalam meningkatkan stabilitas daya tahan tubuh. Manfaat tidur dapat dirasakan secara optimal apabila tidur tersebut memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Adanya gangguan dalam kualitas tidur yang diakibatkan oleh stres, insomnia, mimpi buruk, diabetes, tersumbatnya saluran pernapasan akan membuat kualitas tidur menjadi buruk sehingga kita bangun tubuh dalam kondisi yang tidak segar bugar. Gangguan dalam kualitas tidur dialami oleh beberapa tingkatan usia. Salah satunya adalah remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Haryono menunjukkan bahwa prevalensi gangguan tidur pada remaja adalah sebesar 62,9%. Prevalensi gangguan tidur pada remaja di Indonesia berkisar 25% sampai 45%. Kualitas tidur yang buruk pada remaja dapat mengakibatkan penurunan kinerja otak dan menurunkan tingkat konsentrasi. Hasil survei pendahuluan pada mahasiswa keperawatan tingkat akhir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa 81,3% mahasiswa mengeluhkan gangguan tidur yang diakibatkan oleh beban tugas kuliah. Gangguan dalam kualitas tidur tersebut menyebabkan kurang konsentrasi dan keluhan fisik. Upaya yang sudah dilakukan adalah dalam bentuk mendengarkan musik, mendengar murotal, zikir, dan pijat. Akan tetapi hanya 19,2% mahasiswa yang menyatakan cara tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas tidurnya. Gangguan dalam kualitas tidur dapat diatasi dengan berbagai cara, di antaranya adalah melalui terapi relaksasi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa relaksasi sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Relaksasi yang biasa dilakukan saat menjelang tidur yang terbukti memberikan pengaruh dalam peningkatan kualitas tidur adalah teknik relaksasi aromaterapi, terapi musik, terapi back massage. Upaya dalam meningkatkan kualitas tidur dalam bentuk terapi relaksasi lain yang dimungkinkan efektif adalah wudhu. Nah, ini teman-teman kita baru tahu ya. Dan wudhu itu juga disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum tidur alangkah baiknya kita bersuci. Ya, saya akan lanjutkan. Penelitian membuktikan bahwa wudhu memiliki manfaat dalam mengatasi masalah gangguan tidur. Wudhu merupakan salah satu bentuk terapi yang dapat meningkatkan fungsi neurologis. Air wudhu yang digunakan dapat bermanfaat dalam mendinginkan ujung saraf jari tangan dan kaki yang akan memberikan manfaat dan memantapkan konsentrasi dan membuat tubuh menjadi rileks. Saat melakukan gerakan wudhu akan memberikan efek massage atau pijatan. Anggota tubuh yang dibasuh, efek massage dapat mendorong tubuh untuk mengeluarkan hormon endorfin yang memberikan perasaan nyaman. Penelitian mengenai manfaat wudhu untuk kesehatan sudah banyak diteliti. Akan tetapi penelitian mengenai efektivitas wudhu sebagai terapi relaksasi untuk meningkatkan kualitas tidur masih belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi wudhu terhadap kualitas tidur khususnya pada remaja.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Teman saya akan melanjutkan penjelasan tentang ini. Untuk teman saya dipersilakan. Ya, di sini kan topiknya adalah remaja ya, dan juga kualitas tidur remaja itu sendiri. Maka di sini dapat kami review hasil dari penelitian yang berjudul efektivitas terapi wudhu bagi kualitas tidur remaja. Pertama, responden di sini berasal dari umur 22 sampai 23 tahun dan merupakan mahasiswa keperawatan tingkat akhir yang memiliki banyak sekali tugas, praktikum, perkuliahan dan lain sebagainya. Dimana dan kebanyakan responden juga berasal dari jenis kelamin perempuan. Kenapa? Karena dapat dilihat bahwasanya perempuan itu memiliki kecemasan yang tinggi dan juga lebih sensitif dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan ini dan juga merupakan mahasiswa keperawatan tingkat akhir memiliki banyak kecemasan yang tinggi karena sedang mengerjakan KTI, karya tugas ilmiah. Nah, itu banyak sekali, akhirnya mereka mempunyai banyak kecemasan. Dan karena mempunyai banyak kecemasan inilah yang mempengaruhi kualitas tidur mereka. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat kita simpulkan bahwasanya terapi wudhu menjelang tidur itu sangat bermanfaat bagi kualitas tidur remaja itu sendiri, dan juga didukung oleh penelitian Hariawan tahun 2015 mengenai pengaruh berwudu terhadap kualitas tidur lansia, dan itu juga dampaknya baik bagi kualitas tidur, dan diperkuat oleh penelitian Rinawati tahun 2012 bahwasanya terapi wudhu itu tidak membuat peningkatan terhadap tingkat insomnia terhadap kualitas tidur lansia. Jadi nggak ada peningkatan insomnia buat kualitas tidur lansia, itu nggak ada. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa wudhu itu wudhu itu bisa menjadi solusi untuk kualitas tidur? Karena wudhu memberikan ketenangan, yang berarti dia itu memberikan rasa nyaman, damai, tentram dan bahagia juga. Karena wudhu meringankan fungsi jantung dan memperlancar aliran darah, sehingga terjadinya relaksasi ini. Dan relaksasi ini memberikan dampak pada tubuh dan pikiran menjadi rileks sebelum tidur, dan akhirnya meningkatkan kualitas tidur itu sendiri. Gerakan wudhu juga banyak memberikan manfaat. Jadi seperti ketika melakukan gerakan membasuh tangan, kemudian menggosok sela-sela jari, itu tuh bermanfaat untuk memperlancar aliran darah perifer, sehingga pasukan oksigen menjadi terpenuhi dan air yang mengalir memberikan efek menenangkan. Dan kemudian dalam gerakan berkumur-kumur, otot wajah itu akan bergerak sehingga akan memberikan efek relaksasi pada wajah. Pada gerakan membasuh muka, tangan, dan kepala dapat mengurangi dan menghilangkan kecemasan, depresi, serta stres. Pada gerakan membasuh telinga, ketika seseorang menggosok telinga dengan lembut, dapat meningkatkan tingkat konsentrasi. Dan pada gerakan membasuh kaki akan memperlancar peredaran darah yang ada di kaki, karena kaki merupakan organ yang paling jauh dengan jantung. Jadi dapat kita lihat bahwasanya ya banyak sekali manfaat daripada gerakan wudhu itu sendiri, dimana intinya adalah wudhu itu bisa merelaksasi diri kita supaya sebelum tidur itu diri menjadi rileks dan meningkatkan kualitas tidur itu sendiri. Maka pesan saya dari hasil review jurnal ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan tentang berwudu sebelum
tidur, karena ketika badan kita capek dan lain sebagainya itu akan membuat diri kita menjadi lebih rileks dan terbangun di pagi hari dengan perasaan yang senang dan bahagia. Terima kasih.